Selamat datang di Hantu Bisu. Disinilah setiap kata berubah menjadi bayangan. Setiap cerita membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kau masuki. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri lorong gelap, tempat manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan, dan di mana keserakahan dibayar dengan darah. Dengarkan baik-baik, jangan berpaling, karena sekali kau masuk, bayangan itu akan terus mengikutimu. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan dari dunia yang tak terlihat. Di sebuah kota kecil bernama Cempaka, yang dikelilingi perbukitan hijau dan hutan bambu yang berbisik setiap kali angin malam berhembus, berdirilah sebuah rumah megah bergaya kolonial peninggalan zaman Belanda. Rumah itu menjulang angkuh di atas bukit, seolah mengawasi seluruh kota yang tertidur di bawahnya. Dari kejauhan, rumah tersebut tampak seperti istana kecil dengan pilar marmer putih yang kokoh, jendela besar berbingkai kayu jati, serta atap tinggi berlumut yang menandakan usianya sudah lebih dari 100 tahun. Orang-orang Cempaka menyebutnya sebagai rumah Tuan Besar, sebuah simbol kemewahan yang diwariskan keluarga Rahadi turun-temurun. Namun, di balik kebanggaan itu, beredar bisikan samar tentang tragedi masa lalu yang tak pernah benar-benar diceritakan terang-terangan. Kini, rumah itu dihuni oleh pasangan muda, Reza dan istrinya, Maya. Reza adalah pria berusia 30 tahun dengan tubuh kurus, kulit pucat dan sorot mata yang selalu tampak jauh. Sementara Maya, 27 tahun, adalah wanita ceria dengan rambut hitam panjang dan senyum hangat yang selalu bisa mencairkan suasana. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun, dan di mata orang-orang, kehidupan mereka terlihat sempurna. Rumah megah, mobil mewah, uang yang tak pernah habis, dan kebebasan yang membuat iri banyak orang. Namun, Maya mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Reza sering duduk berlama-lama di beranda menghadap laut, menatap gelombang yang pecah di karang. Pandangannya kosong, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Saat Maya menegurnya, Reza hanya menjawab singkat dengan suara lelah, atau bahkan hanya tersenyum tipis tanpa makna. Malam-malam mereka pun mulai diliputi ketegangan. Pada suatu dini hari, Maya terbangun dan mendapati Reza mengigau. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan kalimat yang membuat darah Maya berdesir dingin. "Nih, jangan ambil dariku." Keringat dingin membasahi wajah Reza, sementara hawa kamar menjadi menusuk tulang. Maya merapatkan selimut, berusaha menenangkan diri, tapi matanya terpaku pada sebuah cermin antik di sudut kamar. Dari pantulan samar cahaya bulan, ia melihat bayangan seorang wanita bergaun panjang berdiri. Meski saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Rumah megah itu, yang seharusnya menjadi simbol kemewahan, kini mulai terasa seperti jerat tak kasat mata. Maya tidak tahu bahwa dirinya sedang melangkah ke dalam labirin kegelapan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam itu, Maya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ada saja hal ganjil yang terjadi. Langkah kaki samar di koridor, meski semua pintu terkunci.
aroma bunga Kamboja yang tiba-tiba menyeruak dari arah jendela. Padahal tidak ada pohon Kamboja di dekat kamar. Bahkan, suara ketukan pelan di dinding yang berhenti tepat ketika ia mencoba mendengarkan lebih seksama. Suatu malam, saat jam menunjuk pukul 2:13, Maya mendengar suara samar dari arah cermin antik. Suara itu seperti bisikan seorang wanita, pelan namun menekan. "Dia sudah milikku, kau tak bisa lari." Maya mendekat dengan langkah gemetar. Saat cahaya bulan jatuh tepat ke permukaan cermin, ia melihat bayangan samar sosok perempuan bergaun merah tua. Wajahnya kabur, rambutnya terurai menutupi setengah wajah. Bayangan itu bergerak, tidak mengikuti gerakan Maya, tapi seolah hidup sendiri. Dengan napas memburu, Maya menutup cermin itu dengan kain. Namun sejak malam itu, ia selalu merasa ada mata yang mengintainya dari balik kain hitam. Reza pun semakin aneh. Ia mulai jarang berbicara, lebih sering menatap laut dengan mata kosong. Terkadang, bibirnya tersenyum samar, seolah menanggapi sesuatu yang hanya ia dengar. Maya mencoba menghibur dirinya dengan kabar bahagia. Ia hamil. Saat ia menunjukkan hasil tes kehamilan, ia berharap Reza memeluknya dengan gembira. Namun, yang terjadi justru kebalikannya. Wajah Reza memucat, matanya melebar penuh ketakutan. Suaranya datar, mekanis, nyaris tanpa emosi. Itu kabar bagus. Sejak itu, Maya sering menemukan Reza duduk di depan cermin antik, menatap kain penutup yang ia pasang. Tangannya gemetar, seolah menahan sesuatu untuk keluar. Ketika Maya mencoba menjauhkannya, Reza berteriak keras, membuat Maya semakin takut bahwa suaminya sudah bukan lagi pria yang ia kenal. Malam-malam berikutnya, suara bisikan dari cermin semakin jelas. Kadang terdengar tawa liris seorang wanita, kadang tangisan bayi yang menggema di ruang kosong. Maya mulai yakin cermin itu adalah pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Maya akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu sejarah rumah kolonial itu. Ia mendengar cerita lama dari seorang ketua desa bahwa rumah tersebut dulunya milik seorang tuan tanah Belanda yang terkenal kejam. Konon, ada seorang wanita pribumi bernama Ningsih yang dipaksa tinggal di rumah itu, lalu meninggal mengenaskan. Arwahnya dikabarkan terikat pada sebuah cermin antik yang masih tersimpan di rumah tersebut. Saat Maya mendengar nama itu, bulu kuduknya berdiri. "Nih, jangan ambil," gumaman Reza setiap malam kini jelas mengacu pada sosok Ningsih. Ketika Maya kembali ke rumah, ia mendapati Reza duduk di depan cermin. Kain penutup sudah jatuh ke lantai. Dari dalam cermin, Maya melihat sosok wanita bergaun merah dengan senyum mengerikan. Reza menatapnya dengan mata kosong. "Dia janji akan memberi kita segalanya, asal kau ikut dengannya." Maya berteriak, mencoba menarik Reza menjauh, tetapi tiba-tiba hawa dingin menyelimuti ruangan. Cermin bergetar, bayangan tangan kurus keluar mencoba meraih Reza. Dengan tenaga terakhir, Maya meraih vas bunga dan menghantam cermin itu. Cermin pecah berkeping-keping, tetapi bukan berarti teror berakhir.
dari setiap pecahan, Maya masih bisa melihat wajah wanita itu tersenyum seolah berkata bahwa semua baru saja dimulai. Rumah kolonial di Bukit Cempaka tetap berdiri megah hingga sini. Orang-orang bilang setiap kali bulan purnama terdengar bisikan wanita dari balik jendela lantai 2. Dan bila ada yang berani menatap pecahan cermin yang masih tersisa, mereka akan melihat bayangan gaun merah menunggu. Apakah rumah itu benar-benar kutukan atau hanya menjadi cermin dari ketamakan manusia yang pernah menghuninya? Yang jelas, siapapun yang masuk ke rumah itu tidak pernah benar-benar keluar dengan jiwa yang utuh. Setiap rumah menyimpan cerita, dan tidak semua kisah layak untuk diungkap. Rumah kolonial di Bukit Cempaka hanyalah satu dari sekian banyak saksi bisu tragedi masa lalu yang kini hidup dalam bisikan, bayangan, dan teror tanpa akhir. Ingatlah, ketika kau melewati sebuah rumah tua yang tampak sunyi, jangan pernah menoleh terlalu lama, jangan pula mencoba membuka rahasianya, karena mungkin ada sesuatu yang juga sedang menatapmu dari balik kegelapan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian merasakan bulu kuduk berdiri atau mendengar bisikan di sekitar kalian saat ini, mungkin itu bukan hanya imajinasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya dalam dunia hantu bisu, tempat horor nyata dan misteri tak pernah benar-benar tidur.